Dua desa bentrok di Aru, 2 orang tewas dan 9 orang terluka. Menhan sebut Indonesia akan jadi Dewan HAM PBB. Ekonomi masyarakat Aceh Tamiang mulai bangkit. Leher digorok, motor dan HP Opang dibawa lari begal. Apresiasi Desa Budaya 2025, dari desa kebudayaan bertumbuh dan menghidupi. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir, tentunya dengan program yang menyajikan informasi. Dan selain informasi utama tadi, tentunya kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tentunya dalam program Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Louis Ayu. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, seorang perempuan sedang hamil besar diamankan petugas lapas Bancai, Kota Bandung saat dirinya berupaya menyelundupkan narkoba Sabtu siang. Dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 8 paket narkoba jenis sabu dan juga puluhan butir obat keras yang disembunyikan di tubuh pelaku. Seperti inilah detik-detik petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan ke dalam lapas Banceu, Kota Bandung, Sabtu siang. Dalam rekaman video, terlihat seorang perempuan berinisial DP yang diketahui tengah hamil besar, kedapatan membawa 8 paket narkoba dan 20 butir obat keras. Karena kondisi kehamilan, petugas tidak melakukan pemeriksaan menggunakan X-ray maupun body scanner, melainkan pemeriksaan manual secara teliti. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan bungkusan narkoba yang disembunyikan di sekitar area payudara pelaku. Penyelundupan ini terungkap saat pemeriksaan rutin terhadap pengunjung lapas. Kalapas Banceu, Eris Ramdhani mengatakan, barang terlarang tersebut diketahui ditujukan kepada seorang warga binaan berinisial MS, narapidana kasus pencurian yang telah menjalani hukuman sekitar 1 tahun 8 bulan. Berdasarkan keterangan sementara, pelaku mengaku hanya menerima titipan dari seorang di luar lapas untuk diserahkan kepada narapidana tersebut. Petugas menduga pelaku dimanfaatkan karena kondisi kehamilannya. Saat pemeriksaan berlangsung, pelaku tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Namun ketelitian dan kesigapan petugas akhirnya berhasil mengungkap upaya penyelundupan tersebut. Hingga saat ini, pelaku dan narapidana yang diduga sebagai penerima barang masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Kasus ini telah dikoordinasikan dengan Satuan Narkoba Polrestabes Bandung untuk pendalaman lebih lanjut. Kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 8 paket dan 20 butir obat keras. Dibawa oleh seorang perempuan inisial DP. Karena yang bersangkutan hamil besar, maka tidak dilakukan pemeriksaan lewat X-ray, lewat body scanner. Makanya kita melakukan pemeriksaan secara manual. Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat gagalkan. Siapa? Itu pemeriksaan rutin seperti biasa dan itu ditujukan untuk saudara MS yang sedang ada di lapas Bancai ini. Narapidana kasus pencurian, vonisnya 3 tahun. Sudah berada di sini sekitar 1 tahun 8 bulan. MS itu ada hubungannya apa Pak? Suami atau teman? Ini lagi dalam pemeriksaan pendalaman oleh Sat Narkoba Polrestabes Bandung di dalam, jadi masih dalam pendalaman. Pihak Lapas Banceu menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung, petugas maupun warga binaan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor menodongkan senjata api dan lepaskan tembakan saat aksinya kepergok dan dikejar pemilik sepeda motor. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan situasi ramai di tengah pemukiman padat penduduk. Inilah rekaman CCTV milik korban, di mana terduga pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor memantau situasi dan sasarannya.
yakni 1 unit sepeda motor yang terparkir di luar rumah di Gang Jomblang pada Minggu siang lalu. Setelah merasa aman, salah seorang pelaku melancarkan aksinya dengan merusak kunci menggunakan kunci letter T, sedangkan pelaku lain menunggu di atas sepeda motor. Pemilik sepeda motor merasa curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dengan memantau melalui rekaman CCTV dari dalam rumah. Dan betul saja, pelaku berhasil membobol kunci dan sempat mendorong sepeda motor. Namun pemilik rumah keluar untuk mengejar pelaku sehingga pelaku melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang hendak dicuri. Akan tetapi, ditemui pada Senin siang, pemilik sepeda motor Pikih Julfikar mengaku pengejarannya terhadap pelaku terhenti ketika pelaku menodongkan senjata api ke arah badan lalu letuskan tembakan ke arah atas sebanyak 1 kali. Awal kejadiannya saya lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba istri ngasih tahu lah, dia ngecek CCTV di depan rumah itu ada motor kagak pergi-pergi, dicek lah CCTV awalnya. Dia ngasih tahu, ya kenal nggak sama orang ini? Saya bilang nggak kenal. Udah saya cuek bebek aja. Pas dia malah diperhatiin lagi di CCTV itu. Nah dia bilang, motor kita diambil, buruan keluar. Ya udah saya dengan refleksnya saya langsung bangun lari, tanpa pakai baju juga. Saya uber tuh maling, motor tinggalin di pot bunga. Nah udah saya uber lagi pas tengah-tengah, dia keluar tembakan. Saya di situ ngedon. Ya udah saya pikir, udahlah yang penting motor saya udah ada di depan rumah saya tinggalin aja udah. Kepanikan pelaku curanmor membuat mereka meninggalkan 1 mata kunci letter T yang digunakan untuk membobol kunci karena masih tertancap di kunci sepeda motor. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli hingga ke pemukiman penduduk, mengingat wilayah Gang Jomblang, Kelurahan Buaran Indah termasuk daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor karena sudah sering warga kehilangan sepeda motornya. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Kepergok diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam pengaruh minuman keras. Seorang pemuda akhirnya ditangkap warga di atas atap sebuah rumah. Dan aksi pemuda tersebut pun viral di media sosial. Inilah detik-detik saat warga Pancoran Barat 8 menangkap seorang pemuda yang diduga hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku yang seorang diri berusaha melarikan diri saat akan ditangkap warga dari atap sebuah rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap saat terjatuh ke dalam rumah. Menurut Kapolsek Pancoran, pelaku awalnya minum-minum pada malam minggu. Namun pelaku ditinggal teman-temannya hingga pelaku linglung dan masuk ke pekarangan warga. Belum ada indikasi untuk melakukan pencurian, baru diduga. Ya, memang ada kerusakan beberapa genteng atau asbes. Akhirnya dilakukan pergantian oleh pihak keluarga. Karena keluarga kita hubungin dan mau datang, kita pertemukan dengan pihak pemilik rumah untuk dilakukan pergantian atau kesepakatan. Demikian. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi dan akhirnya berdamai dengan mengganti kerusakan di rumah warga, serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Lansia yang hilang di perkebunan Desa Pisau, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Warga Desa Pisau bernama Sail, 90 tahun ini, ditemukan pada hari kelima operasi SAR pada Minggu 4 Januari 2026. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang hilang di area perkebunan Desa Pisau, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Minggu 4 Januari 2026. Korban bernama Sail, 90 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia bagian tengah pada jarak kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian. Diketahui pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak pagi dengan melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Pencarian dilakukan menggunakan metode ISAR Implementary Method Type 2 dengan radius pencarian sejauh 6,5 km dari awal lokasi kejadian. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi menuju Desa Pisau, Kecamatan Pagimana dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad korban tenggelam di Tukat Badung pada Minggu siang 4 Januari 2026. Tubuh korban ditemukan terhimpit gorong-gorong tepat di lokasi hilangnya korban.
Sebelumnya korban atas nama Surya Fajar Irawan 37 tahun dilaporkan tenggelam saat mencari ikan pada Jumat sore 2 Januari 2026. Tubuh korban ditemukan terhimpit gorong-gorong tepat di lokasi hilangnya korban. Kepala Sesi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Iwayan Juni Antara, menyatakan keluarga korban mendapatkan bagian kaki korban yang terhimpit gorong-gorong. 9 orang tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Lokasi gorong-gorong yang sempit sempat menyulitkan proses evakuasi korban. Pukul 11.35 waktu Indonesia bagian tengah, jasad korban bisa dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke RS Profesor Ngurah. Sebelumnya pencarian dilakukan dengan membagi tim rescue menjadi 3 titik, yaitu di titik lokasi kejadian, titik Dambuagan, dan titik Muara Tukat Badung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian handphone milik karyawan outlet jus di Jalan Joglo Raya Srengseng Kembangan, Jakarta Barat terjadi pada Kamis 1 Januari 2026. Diduga pelaku merupakan seorang pria yang menyamar meminta uang iuran sampah dan juga kebersihan. Aksi pencurian handphone terekam kamera pengawas di salah satu outlet jus di Jalan Joglo Raya Srengseng Kembangan, Jakarta Barat terjadi Kamis 1 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga pelaku pencurian merupakan seorang pria yang terlihat pada rekaman kamera pengawas ini. Pelaku yang datang seorang diri terlihat mendekati meja kasir dan diduga mengambil benda yang mirip dengan handphone yang berada di atas meja. Menurut keterangan karyawan outlet, pria yang diduga mengambil handphone itu datang dan meminta uang, sampah, dan kebersihan. Namun tanpa merasa berdosa, terduga pelaku mengambil HP di atas meja kemudian beranjak pergi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gang Haji Aselih, Cipondoh, Kota Tangerang. Demi melancarkan aksinya, pelaku mengganjal pintu rumah korban dengan kayu agar korban tidak dapat keluar. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi pada Sabtu dini hari 3 Januari 2025. 2 orang pelaku diduga telah mempersiapkan aksinya dengan matang sebelum membobol sepeda motor. Pelaku mengganjal pintu rumah korban menggunakan kayu. Cara ini dilakukan agar korban tidak dapat keluar rumah saat aksi pencurian berlangsung. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian membobol kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat bernomor polisi B3558 CTL lalu bergegas pergi meninggalkan lokasi. Suhendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja diduga pelaku pencurian sepeda motor panik saat dikejar petugas dan juga warga di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pelaku nekat naik ke atap rumah warga untuk menghindari kejaran petugas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pancoran Barat 8, Jakarta Selatan pada Minggu pagi, 4 Januari 2026. Aksi pelaku sempat mengundang perhatian warga sekitar saat dirinya berusaha bersembunyi di atas genteng rumah untuk menghindari kejaran petugas usai diduga hendak mencuri sepeda motor. Petugas Satpol PP bersama PPSU dan warga setempat berkoordinasi melakukan pengecekan dan penangkapan. Setelah upaya persuasif, petugas berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Situasi di lokasi kejadian berjalan kondusif dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Pancoran untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Lulu Nursiadah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pelarian 2 pemuda spesialis pencuri ponsel di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir, di mana keduanya ditangkap setelah 4 bulan menjadi buronan pasca mencuri telepon genggam yang disimpan korban di dalam laci motornya. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus 2 remaja pelaku pencuri handphone yakni SA dan FI, 25 tahun di tempat persembunyiannya di salah satu indekos di Jalan Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku berdalih jika dirinya tidak pernah mencuri HP, namun saat diintegrasi pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua pelaku beraksi dengan menyasar korban ibu rumah tangga yang menyimpan HP di laci motor yang sedang terparkir pada 30 Agustus 2025 lalu. Di depan masjid di desa Jetiane Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas setelah 4 bulan buron dari peristiwa pencurian HP yang dilakukan mereka.
Usai diringkus polisi, pelaku langsung dibawa ke ruang Resmob Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana pencurian, modus operandi yang dilakukan sementara kami dalami tentunya, namun informasi awal daripada korban kejadiannya yaitu di depan Masjid Zamzam, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, di mana saat itu korban memarkir sepeda motornya dan di laci motornya disimpan handphone daripada korban. Pelaku saat ini sementara kami lakukan pemeriksaan secara intensif. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan pasca bentrokan berdarah 2 desa di Kepulauan Aru, Maluku. Selain 2 korban tewas, 9 orang terluka serta 26 rumah terbakar. Pemerintah daerah berjanji berikan santunan bagi para korban dan membangun kembali rumah yang rusak. Beta su foto, jangan lempar lagi. Nanti Babinsa datang, beta bilang kamu ngey. Pasca bentrok, situasi di Desa Longgar dan Apara, Kecamatan Aru, Tengah Selatan mulai kondusif. Aparat kepolisian dan juga Pemda Aru terjun langsung di lokasi kejadian guna memantau langsung situasi pasca konflik. Dari hasil identifikasi, 2 orang tewas, 9 orang terluka akibat insiden tersebut. Sebanyak 26 unit rumah dari kedua desa juga hangus terbakar. Polisi kini lakukan penyelidikan dan juga pengumpulan barang bukti terkait peristiwa ini. Tempat ataupun korban, baik kerugian korban jiwa maupun kerugian material, yang mana untuk identifikasi kami adalah 2 korban meninggal dunia atas nama Antoni Sareman dengan Eri Marlisa. Terus kemudian sedangkan korban jiwa kami identifikasi kurang lebih adalah 9, tetapi ada informasi tambahan adanya luka-luka yang sementara sedang diobati di Puskesmas Desa Longgar. Kerugian material yaitu adanya pembakaran rumah yang terjadi di kedua belah desa, yang mana ada di Desa Apar kurang lebih 8 rumah, sedangkan untuk di Desa Longgarnya adalah 18 rumah. Sementara itu, Bupati Kepulauan Riau, Timotius Kaidel, mengatakan bahwa sebagai langkah pemulihan, seluruh korban akan mendapatkan santunan maupun jaminan. Puluhan rumah yang terbakar juga akan segera dibangun. Pemda kini mendorong perdamaian kedua desa bertetangga guna mencegah aksi serupa terjadi. Hadir di tengah-tengah konflik antara Desa Longgar dan Desa Apara untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan rasa aman dari masyarakat kedua desa, terutama pasca konflik yang berlangsung antara tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin. Dan kami memastikan semua korban, baik korban jiwa dan korban materi yang dialami, yang mana terjadi kebakaran rumah di 2 desa sebanyak 26 rumah, di Desa Apara sebanyak 5 rumah, dan di Desa Longgar sebanyak 2 rumah. Kami memastikan untuk memulihkan kondisi sosial ini, kami segera untuk melakukan pembangunan rumah baru yang akan kita segera lakukan, dan keluarga korban kita memberi santunan dan jaminan dari Kabupaten Kepulauan Aru untuk keluarga korban, karena mereka bukan saja korban jiwa tetapi juga korban materi yang dialami. Ini untuk memulihkan kondisi traumatis daripada masyarakat itu sendiri, supaya konflik ini segera bisa terselesaikan. Antisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian menjaga ketat batas desa. Puluhan personil juga ditempatkan di masing-masing desa guna mencegah saling serang kembali terjadi. Bentrok warga dari Desa Longgar dan juga Apara terjadi sejak Kamis 1 Januari 2026 hingga Jumat 2 Januari 2026. 2 kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam seperti parang, panah, tombak, hingga senapan angin. Bentrok dipicu akibat dendam lama warga dari 2 desa. Bentrok kali ini dipicu pemukulan pemuda dari Desa Longgar yang hendak membeli miras di Desa Apara. Pemukulan tersebut kemudian memicu ketegangan hingga akhirnya massa saling serang di batas desa. Dari Kepulauan Aru, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama gelar Tasyukuran HAP ke-80. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Kementerian Agama pemirsa menggelar tasyukuran Hari Amal Bakti ke-80 dengan mengangkat tema Umat Rukun dan juga Sinergi Indonesia Damai dan Maju di kantor Kementerian Agama Jakarta. Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat dalam mewujudkan asa cita dan asa prioritas Kementerian Agama. Kementerian Agama menggelar tasyakuran Hari Amal Bakti ke-80 sebagai momentum bersejarah berdirinya Kementerian Agama. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan mengangkat tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju yang berlangsung di Kementerian Agama Jakarta. Nasaruddin Umar mengatakan dengan adanya acara tersebut juga dapat memberikan dampak yang berarti khususnya lingkungan Kementerian Agama dalam mewujudkan asa cita. Selain itu, dirinya menyebut rangkaian acara HAB ke-80 digelar secara sederhana agar sebagian anggaran dapat difokuskan untuk korban bencana terdampak bencana alam Sumatera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, baru saja kita menutup seluruh rangkaian acara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia setelah kita melewatinya 2 bulan kurang lebih. Dan kita berharap semoga rangkaian kegiatan ini punya dampak yang berarti di dalam masyarakat, khususnya kepada lingkungan karyawan pegawai Kementerian Agama untuk memberikan semangat kerja, ikhlas beramal untuk mewujudkan asa cita dan asa prioritas Kementerian Agama. Dan untuk itu seperti yang tadi kita sampaikan bahwa biasanya memang kita melakukan agak sedikit ramai, tapi karena ini ada solidar terhadap sahabat-sahabat kita di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, maka kita melakukan peringatan ini dengan sederhana dan dana-dana yang kita miliki itu kita konsentrasikan untuk memberikan bantuan terhadap mereka yang terdampak. Alhamdulillah, Kementerian Agama ada hikmahnya. Beberapa programnya itu di pending pencairan dananya oleh Kementerian Keuangan kemarin dan ternyata diberikan izin untuk melakukan relokasi. Itulah sebabnya kami lumayan memberikan angka-angka yang sangat signifikan untuk membantu masyarakat kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan harapan kita ke depan semoga Kementerian Agama akan lebih cerah dan mencerahkan warga masyarakat bangsa. Dari Jakarta, Farisal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengatakan bahwa Kemenhan catat capaian positif di bawah kepemimpinan Natalius Pigai yang telah berjalan 15 bulan. Menurutnya milestone di berbagai lini sangat terlihat dan juga luar biasa, termasuk pencapaian Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB yang merupakan buah dari kerja keras sektor kementerian dan instansi. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar laporan kinerja TA 2025 serta rencana kerja TA 2026 pada Senin 5 Januari 2026 di Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia Jakarta. Pada sambutannya, Wakil Menteri HAM Mugianto mengatakan, walaupun Kemenham baru menginjak umur 15 bulan, namun capaian yang diraih sudah luar biasa. Pada aspek substansi, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan dianggap aktif dalam menangani aduan masyarakat dengan total 1.372 pengaduan selama tahun 2025. Selain itu, Dirjen Instrumen dan Penguatan juga dinilai telah menunjukkan kinerja yang signifikan dengan berbagai program dan capaian. Kemenham telah memastikan penerapan tata kelola yang baik melalui kesekretariatan sebagai dukungan pelaksanaan tugas substansi. Kemudian capaian tertinggi kepada Indonesia yang menjadi Presiden Dewan HAM dan akan ditetapkan pada 8 Januari mendatang di Jenewa, Swiss.
Mugianto menyebut ini merupakan hasil dari kerjasama lintas sektor kementerian dan instansi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah terbaik untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu dan siap mengemban tugas dan tanggung jawab besar. 2025 adalah ketika kita bisa meluncurkan dan meresmikan banyak hal. Kampung Kerja, Desa Sadarkan, kemudian kita bisa memiliki atau mendapatkan atau meluncurkan indeks hak asasi manusia, satu data HAM, dan kita bisa menyelenggarakan Musrenbang HAM yang pertama, dan pada akhir bulan yang lalu kita sudah mendapatkan kepastian bahwa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM yang akan ditetapkan tanggal 8 Januari ini di Jenewa. Itu menurut saya kerja luar biasa kita, tapi itu juga tidak bisa kita capai sendiri, ya. Itu adalah hasil dari dua kerjasama kita semua, tidak hanya di Kementerian Hak Asasi Manusia, tapi jajaran kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan perbedaan pengaturan pasal perizinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru. Dalam KUHP baru, pengaturan pasal perizinan diperluas dengan menambah unsur dari perlindungan anak. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan pasal perzinaan dalam KUHP baru pada prinsipnya masih merujuk pada pasal 284 KUHP lama. Dalam KUHP lama, pasal perzinaan hanya mengatur perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak yang telah terikat hubungan pernikahan. Sementara dalam KUHP baru, pengaturan pasal perzinaan diperluas dengan menambahkan unsur perlindungan anak. Lebih lanjut, Supratman menegaskan pengaturan pasal perzinaan dalam KUHP baru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih komprehensif sesuai perkembangan masyarakat. Saya ingin sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan, ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak, ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas, ya, di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama, ya. Akhirnya lahir kompromi yang seperti ini, ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita. Jadi itu yang pasal 284 di KUHP yang lama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edi Hiaric menjelaskan bahwa isi pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau KUHAP terkait pelaksanaan demonstrasi dan pawai. Pasal tersebut menegaskan penanggung-jawaban aksi wajib memberitahukan kepada pihak kepolisian sebelum pelaksanaan demonstrasi. Dalam konferensi pers, Wakil Menteri Hukum Edi Hiaric menyampaikan pasal 256 KUHP harus dibaca secara utuh. Menurut Edi, dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan izin demonstrasi, melainkan kewajiban memberitahukan kepada pihak kepolisian. Edi menegaskan dalam pasal tersebut adalah memberitahukan bukan untuk meminta izin. Kewajiban pemberitahuan dilakukan agar pihak kepolisian dapat melakukan pengaturan lalu lintas, serta menjamin hak pengguna jalan lain tidak terganggu. Oleh karena itu, polisi perlu mengetahui titik dan rute aksi untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara tepat. Pasal 256
terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh, tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memastikan Indonesia akan dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 pada 8 Januari 2026. Penetapan Indonesia dinilai sudah sesuai dengan pengaturan regional, terlebih pada 2026 ini Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk presidensi Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun. Negara-negara anggota Asia Pacific Group resmi menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada Selasa 23 Desember 2025. Indonesia sendiri merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024 hingga 2026. Sebelumnya, Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk presidensi Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun 2026. Hal tersebut membuat penetapan Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan regional. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan melalui pertemuan Dewan HAM yang berlangsung pada 8 Januari 2026. Jadi mekanisme internasional itu adalah pemilihan Presiden Dewan HAM PBB itu bergilir per kawasan regional. Giliran sekarang ini Eropa, ya Eropa Timur kalau nggak salah. Ya. Sekarang ini adalah Eropa terus, dan yang giliran berikut 2026 itu adalah Asia Pasifik. Asia Pasifik ya, Asia dan Pasifik. Ya. Oleh karena itulah maka dengan adanya pemilihan di tingkat Asia Pasifik yang menominasikan satu calon, maka tinggal serahkan kepada PBB untuk menetapkan. Jadi tanggal 8 itu hanya penetapan. Ketuk palu, pergantian yang presiden yang lama ke presiden yang baru.
dan sudah selesai pemilihannya. Kerja keras kami kemarin itu yang penting. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Memasuki semester genap tahun ajaran 2026, hari pertama sekolah menjadi penanda langkah baru bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan pesan dan motivasi kepada para murid terkait tes kemampuan akademik atau TKA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan ucapan selamat kepada murid kelas 12 yang telah menyelesaikan tes kemampuan akademik atau TKA. Mendikdasmen menyebut apapun hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta percaya kepada proses belajar yang telah dilalui. Bagi murid kelas 6 dan 9 yang akan melaksanakan TKA tahun ini, Mendikdasmen mengimbau agar mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Memasuki semester genap 2026, seluruh pelajar diajak untuk memulai pembelajaran dengan semangat baru, komitmen untuk belajar lebih baik, serta tekad untuk terus melangkah maju. Kepada seluruh anak-anak Indonesia hebat yang sekarang ini sudah memasuki masa-masa belajar setelah kemarin berlibur, merayakan bersama dengan keluarga, saya mengucapkan selamat. Anda semua telah menunjukkan prestasi yang hebat di tahun 2025. Bagi yang sudah mengikuti TKA kelas 12 di tahun 2025, tentu kalian semua memiliki pengalaman yang bermakna. Tapi apapun hasilnya, semuanya harus kita syukuri dan tetap optimistis. Karena kalian masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Jangan putus harapan, jangan menyerah, karena itu bukan akhir dari segalanya. Bagi kelas 9 dan kelas 6 yang nanti akan mengikuti TKA di tahun 2026, persiapkan dengan sebaik-baiknya, lakukan semuanya dengan gembira, penuh sukacita. Insya Allah kalian semua akan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, jangan takut, don't worry. Untuk anak-anakku semuanya, marilah kita memasuki semangat semester 2 di tahun 2026 ini dengan cita-cita, dengan semangat, dan jangan lupa kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. It is not how good you are, but how good you want to be. Bukan soal Anda sekarang ini sebagus apa, tapi Anda harus berusaha untuk tetap menjadi lebih baik lagi. Usahakan untuk senantiasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, hormati guru, sayangi teman, dan itu adalah kunci untuk kita meraih keberhasilan. Selamat memasuki tahun 2026, sukses selalu, bahagia, dengan pendidikan yang bermutu, karena pendidikan adalah jalan yang menentukan masa depan kalian. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para pelajar dalam menjalani semester genap, serta mendorong terciptanya generasi pembelajar yang tangguh dan percaya diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Safri Samsudin meninjau langsung Batalion Teritorial Pembangunan 861 Maleo Kamur di Distrik Wanam, Kabupaten Maroke, Papua Tengah pada Jumat 2 Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pembangunan pangkalan dan juga kesiapan operasional satuan baru, serta program ketahanan pangan yang tengah dikembangkan prajurit di daerah. Dalam rangkaian kunjungan kerja, Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan pentingnya memastikan kesiapan satuan-satuan baru agar mampu mendukung tugas pertahanan negara secara optimal. Di Batalion TP861 Maleo Kamur, Menhan Safri menekankan percepatan penataan fasilitas pangkalan, peningkatan kualitas pembinaan prajurit, serta penguatan manajemen satuan. Selain itu, Menhan juga meminta agar seluruh temuan terkait kondisi bangunan dan lingkungan pangkalan dapat dilaporkan secara resmi untuk segera ditindaklanjuti, termasuk diantaranya pembangunan fasilitas latihan, seperti area tembak dan sarana pembinaan fisik guna menunjang kesiapan operasional prajurit. Dalam kunjungan tersebut, Menhan Safri turut memberikan semangat kepada prajurit Batalion 861 Maleo Kamur
agar tetap teguh, disiplin, dan tidak pantang menyerah dalam melaksanakan setiap tugas. Di sini tidak ada lagi asal-usul dari Papua, dari luar Jawa, dari Jawa, tidak ada. Kamu sekarang adalah Tentara Nasional Indonesia. Keras ini? Jelas! Kamu harus siap untuk mengabdi dan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Kamu adalah pengawal kedaulatan negara di paling ujung dari wilayah nasional kita. Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan dalam memperkuat postur dan kesiapan TNI, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah strategis nasional. Dari Merauke, Papua, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit TNI atas keberhasilannya dalam melaksanakan operasi strategis di wilayah Papua. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasi, pengorbanan, dan profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan serta keamanan nasional di daerah rawan konflik. Sebanyak 115 prajurit TNI menerima anugerah kenaikan pangkat luar biasa dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin sebagai bentuk apresiasi negara atas keberhasilan operasi di wilayah Papua. Penghargaan kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang tergabung dalam Komando Operasi TNI Habema. Para prajurit dinilai berhasil melaksanakan tugas dalam 3 operasi strategis, yakni di Kabupaten Lanijaya, Intan Jaya, dan Teluk Bintuni. Dalam operasi tersebut, pasukan TNI berhasil menguasai markas kelompok bersenjata dan menetralisir ancaman tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan. Keberhasilan operasi membuat masyarakat setempat kini dapat beraktivitas tanpa intimidasi. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan mandat moral bagi prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan tugas negara. Penghargaan yang diberikan kepada prajurit ini punya risiko budi dan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Jadi Panglima jangan ragu-ragu. Mereka yang berkeringat dan mereka yang rela berkorban untuk negara dan bangsa, berikan penghargaan. Saya sudah mendapat petunjuk dari Bapak Presiden bahwa tidak ada penghargaan hanya 1 kali. Kalau kalian meritokrasi, kalian penghargaan yang melebihi apa yang kamu kerjakan, penghargaan itu akan datang dari komandanmu, dari panglimamu. Jadi ini adalah tantangan buat kita unsur pimpinan untuk terus memberi teropong dan terus memberi semangat dan terus memberi kemampuan pada prajurit kita agar supaya semua prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di operasi tidak hanya 155 orang yang mendapat penghargaan, tapi kalau perlu semua prajurit yang memenuhi syarat diberi penghargaan. Dari Timika, Papua, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam konferensi pers pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, pemerintah menjelaskan pengaturan pasal penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kementerian Hukum menyampaikan penerapan pasal tersebut sangat dibatasi dan tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru diatur dalam pasal 218, pasal 240 mulai berlaku 2 Januari 2026. Edi menyebut pengaturan ini disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
dan sebelumnya membatalkan pasal penghinaan dalam KUHP lama. Edi mengatakan lembaga negara yang dilindungi hanya terbatas pada 6 lembaga, yaitu Presiden Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Adapun pasal penghinaan lembaga negara ditetapkan sebagai delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika ada laporan resmi dari pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatal. Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga martabat lembaga negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peran polisi sebagai penyidik utama dalam KUHP, informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memberikan penjelasan terkait Polri sebagai penyidik utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers terkait arti penyidik utama yang diberi atau dinilai memberi kewenangan luas kepada kepolisian. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan penyebutan Polri sebagai penyidik utama dalam KUHP tidak keseluruhan Polri menangani semua tindak pidana. Menurut Supratman, dalam sistem peradilan pidana, lembaga penuntutan lain seperti kejaksaan dan pengadilan pada prinsipnya hanya memiliki 1 penyidik. Sementara itu, Polri ditetapkan sebagai penyidik utama untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dalam proses penyidikan. Supratman menjelaskan, untuk sejumlah tindak pidana tertentu, khususnya yang diatur di luar KUHP, penyidikan tetap dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Banyak yang berpendapat bahwa kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan, jaksa itu cuma 1. Ya. Kejaksaan itu 1 penuntut. Pengadilan juga 1 saja, Mahkamah Agung. Kok dipersoalkan penyidik yang jadi masalah? Padahal baik penuntut maupun pengadilan itu 1. Ya. Yang kedua, ada beberapa kenapa disebut sebagai penyidik utama, karena ada beberapa tindak pidana di luar KUHP yang ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini yang perlu diseragamkan, nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri, ya. Dan karena itu sekali lagi ini semata-mata kita lakukan untuk membentuk sebuah sistem criminal justice system kita. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB kepada prajurit TNI berprestasi. Upacara penghargaan tersebut digelar di Timika, Papua Tengah pada Jumat 2 Januari 2026.
Sebanyak 155 prajurit TNI menerima KPLB beserta piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan juga prestasi dalam pelaksanaan tugas khususnya di wilayah operasi Papua. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI sebagai menjadi wujud nyata perhatian pimpinan terhadap pengabdian prajurit di daerah penugasan. Panglima TNI menegaskan bahwa kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi luar biasa. Panglima TNI juga menekankan bahwa penghargaan tersebut dapat diberikan tanpa batas selama didasarkan pada prestasi nyata sebagai bentuk apresiasi negara dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan RI memberikan apresiasi kepada sejumlah desa yang dinilai berhasil mengelola kebudayaan sebagai sistem hidup yang berdampak pada sosial, ekologis, serta ekonomi. Lewat kegiatan apresiasi budaya, Kementerian Kebudayaan menjalankan program strategis sejalan dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Sumber Daya Manusia atau Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Dirjen Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan kembali menyelenggarakan Apresiasi Desa Budaya 2025. Program tersebut menjadi bagian dari Pemajuan Kebudayaan Desa, sebuah inisiatif strategis yang bermaksud untuk menegaskan desa sebagai fondasi dan jantung kebudayaan nasional. Desa Budaya menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya identitas, melainkan juga modal strategis pembangunan. Di tahun 2025, terdapat 5 desa yang mendapati apresiasi dari Kementerian Kebudayaan. Di antaranya Desa Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten; Desa Duarto, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur; Desa Suaktima, Kabupaten Aceh Barat; Desa Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur; dan Desa Tebet Patah, Kabupaten Muaro, Jambi. Adapun tema yang diangkat soal ketahanan pangan, kehidupan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan berbasis kreatif lokal yang mencerminkan nilai-nilai kemandirian, berkelanjutan, dan berkepihakan kepada kekuatan lokal. Apresiasi Desa Kebudayaan tidak hanya menjadi kegiatan penghargaan kebudayaan, tetapi juga upaya memperkuat desa sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan ekologis, dan ketahanan sosial bangsa, yang selaras dengan agenda besar pembangunan nasional yang berdaulat, berkelanjutan, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diketahui pemajuan kebudayaan merupakan program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan telah menyentuh lebih dari 500 desa seluruh Indonesia sebagai bentuk pengakuan negara atas kerja pajak masyarakat desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang menegaskan provinsi yang dipimpinnya sebagai produsen jeruk terbesar nasional. Kofifa juga mengajak masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan konsumsi jeruk lokal. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memanfaatkan momen libur tahun baru 2026 dengan mengunjungi sentra jeruk siam di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada Minggu 4 Januari 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan produksi jeruk tertinggi di Indonesia, serta ajakan kepada masyarakat untuk semakin mencintai produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada jeruk impor. Di tengah kebun jeruk yang hijau dan asri, Gubernur Kofifa tampak memetik jeruk langsung dari pohonnya bersama para petani dan warga setempat. Ia menyebut jeruk siam Tutur memiliki keunggulan dari sisi rasa, ukuran, hingga kualitas, sehingga sangat layak menjadi andalan konsumsi masyarakat nasional. Kofifa mengaku terkesan dengan perkembangan jeruk di kawasan Tutur yang dinilai semakin pesat dibandingkan kunjungan sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 20 kontainer UMKM telah tersedia di kawasan wisata air Kalimalang sebagai bagian dari fasilitas pendukung yang tengah dipersiapkan. Kehadiran kontainer ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sejumlah 20 kontainer UMKM terlihat telah tersedia di kawasan wisata air Kalimalang yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Kontainer-kontainer tersebut disiapkan sebagai bagian dari fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas wisata air di kawasan ini. Keberadaan kontainer UMKM nantinya akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menjual produk dan kuliner kepada para pengunjung. Pemanfaatan fasilitas ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seiring dengan berkembangnya kawasan wisata air Kalimalang. Pembangunan wisata air Kalimalang diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi baru, namun juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar aksi sosial donor darah untuk korban penyintas bencana alam Sumatera di kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Acara ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian terhadap sesama manusia. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar aksi sosial donor darah untuk penyintas korban bencana alam. Acara ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian sesama manusia dengan melibatkan Palang Merah Indonesia yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Adapun dalam aksi sosial tersebut, terlihat Menteri Agama Nasaruddin Umar turut mendonorkan darah untuk korban penyintas bencana. Oleh karena itu, Nasaruddin Umar memberikan apresiasi atas aksi sosial donor darah yang digelar oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama. Ini kan dalam rangka hari ulang tahun Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini berulang tahun seperti kemarin tanggal 3 Januari ya. Ini sangat mepet dengan bulan suci Ramadan. Jadi donor darah ini sangat penting nih. Dan kita berterima kasih kepada ibu-ibu dan wanita ya. Karena kalau kami menghimbau, belum tentu sebanyak ini yang bisa terkumpul. Karena kan kita nggak boleh mewajibkan orang berdonor darah kan. Ya itu kan ada syaratnya. Nah ternyata himbauan Dharma Wanita ini dan dirinya sendiri juga ikut berdonor, maka itu luar biasa ya. Nah saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Dharma Wanita di tingkat pusat maupun juga di tingkat wilayah dan kabupaten, bahkan sampai di KUA di tingkat kecamatan ya, melakukan gerakan masif untuk melakukan donor darah ini. Saya kira ini Dharma Wanita yang paling aktif dan sangat produktif untuk mengumpulkan sesuatu yang sangat diperlukan masyarakat kita. Dalam kesempatan yang sama, penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Helmi Halimatul Utma mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 250 hingga 300 kantung darah. Dirinya menilai meski tidak hadir dalam bencana, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang terdampak di Sumatera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami Dharma Wanita hari ini melakukan gerakan donor darah dan sebetulnya gerakan ini setiap tahun sudah kami lakukan dan alhamdulillah kerjasama dengan PMI semua setiap tahun berjalan baik dan setiap tahun selalu bertambah. Kebetulan tahun lalu itu yang kita targetkan 200 kantong darah dan mencapai target yang diterima oleh PMI sendiri 189 kantong. Alhamdulillah. Untuk tahun ini kita ditargetkan 250 kantong sampai 300. Mudah-mudahan hari ini mencapai targetnya. Jadi memang ini adalah program kami Dharma Wanita yang memang sudah setiap tahun kami lakukan dan bersama dengan PMI, dan kita sasarannya adalah masyarakat umum, khususnya keluarga besar Kementerian Agama yang selama ini selalu berdonor. Apalagi hari ini kita mempunyai tema, kita punya niat bahwa dengan berdonor darah untuk penyintas bencana. Jadi insya Allah dengan darah ini, setetes darah ini bermanfaat untuk umat, apalagi di saat sedang sekarang bencana melanda di Indonesia. Mudah-mudahan darah ini bermanfaat untuk para penyintas bencana dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Kenapa? Karena kita tidak hadir di dalam bencana, tapi kita bisa berkontribusi untuk umat. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita yang selalu mengadakan program seperti ini yang selalu dilakukan setiap tahun. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai target dan bisa bermanfaat untuk umat. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan.
Pendekatan humanis TNI kembali membuahkan hasil. 5 pemuda Papua yang sebelumnya tergabung dalam kelompok OPM menyatakan tekad kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ikrar setia kepada NKRI dilakukan di Kampung Campul, Distrik Boega Barat, Kabupaten Puncak, Papua. Lima pemuda Papua yang sebelumnya tergabung dalam kelompok OPM pimpinan Johnny Botak mendatangi titik kuat Campul Satgas Yonif 732 Banau. Kelimanya masing-masing bernama Damal Kum alias Oten, Ian Uamang, Michael Uamang, Julian Wandagau, dan Ethan Uamang. Mereka datang didampingi kepala suku Kampung Campul sebagai bentuk dukungan dan jaminan dari masyarakat adat. Keputusan kembali ke pangkuan NKRI merupakan hasil dari pembinaan teritorial yang konsisten oleh Satgas Yonif 732 Banau di bawah Korps TNI Habeba. Melalui program sosial seperti Rosita atau Borong Hasil Tani, pastor atau pelayanan kesehatan door-to-door, serta kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, prajurit TNI membangun komunikasi, menumbuhkan kepercayaan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Atas nama Kum Uamang, saya mewakili saya punya anak-anak. Jadi sudah tidak ada lagi. Saya punya anak-anak sudah kembali ke masyarakat. Kita sudah kerjasama dengan pemerintah. Jadi terima kasih banyak. Adapun kepercayaan yang terbangun mendorong para pemuda distrik Boega Barat mengajak rekan mereka yang berada di luar wilayah untuk bersama-sama memilih jalan kembali ke Ibu Pertiwi. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari mancanegara. Pemirsa, Zohran Mamdani resmi menjabat sebagai wali kota New York setelah dilantik dalam serangkaian upacara di Balai Kota New York. Dalam pidato perdananya, Mamdani berjanji akan memerintah secara luas dan berani dengan menggunakan kekuatan pemerintah kota untuk meningkatkan kehidupan kaum pekerja yang tertekan tingginya biaya hidup. Zohran Mamdani, politisi Partai Demokrat, dilantik sebagai wali kota New York kurang dari 2 jam setelah tengah malam di sebuah stasiun subway tua di bawah balai kota. Dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, Mamdani mencatat sejarah sebagai wali kota muslim pertama kota terbesar di Amerika Serikat dalam upacara pelantikan terbuka yang juga digelar pada siang harinya. Senator Amerika Serikat Bernie Sanders memimpin pengambilan sumpah untuk kedua kalinya di hadapan ribuan warga yang memadati Broadway, kawasan yang dikenal sebagai Canyon of Heroes. Dalam pidatonya, Mamdani menyatakan pemerintahan akan menggunakan kekuatan negara untuk meningkatkan kehidupan warga, terutama kaum pekerja yang tertekan tingginya biaya hidup. Mamdani menegaskan dirinya akan memerintah sebagai seorang sosialisasi Demokrat tanpa meninggalkan prinsip politiknya sesuai dengan pelantikan. Mamdani langsung mengambil langkah awal dengan mencabut sejumlah perintah eksekutif era pemerintahan sebelumnya yang terbit setelah kasus korupsi mantan wali kota Eric Adams yang diumumkan otoritas federal. Selain menjadi wali kota muslim pertama, Mamdani juga mencatat sejarah sebagai wali kota pertama berdarah Asia Selatan pertama yang juga lahir di Afrika dan juga wali kota termuda New York dalam beberapa generasi terakhir di usia 34 tahun. Program unggulan Mamdani meliputi penitipan anak gratis, transportasi bus gratis, pembukuan sewa bagi sekitar 1 juta rumah tangga, serta uji coba toko kelontong yang milik pemerintah kota. Meski berjanji melakukan transformasi besar, Mamdani mengakui tantangan memimpin kota terbesar di Amerika tidaklah ringan. Namun ia menegaskan pemerintahannya akan menjadi contoh bahwa harapan dan juga perubahan masih mungkin terwujud. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi protes akibat krisis ekonomi di Iran terus meluas ke berbagai daerah. Tidak hanya di ibu kota Teheran, namun juga ke provinsi-provinsi pedesaan. 7 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Demonstrasi yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan melemahnya nilai mata uang Iran kini menyebar dari ibu kota Teheran ke provinsi-provinsi pedesaan termasuk wilayah yang didominasi kelompok etnis luar otoritas menyebut 2 orang tewas pada Rabu dan 5 lainnya pada Kamis. Di 4 kota berbeda, korban termasuk demonstran serta anggota pasukan keamanan menandai korban jiwa pertama sejak gelombang protes terbaru ini. Media semi resmi Far News melaporkan 3 orang tewas meski media pemerintah tidak sepenuhnya mengakui. Skala kekerasan yang terjadi pemberitaan protes di Iran disebut masih terbatas. Menyusul penangkapan jurnalis pada gelombang protes sebelumnya di kota Lordegan, rekaman video di media sosial menunjukkan massa berkumpul
dengan suara tembakan terdengar di latar belakang sementara kelompok HAM menyebut korban tewas merupakan demonstran. Protes juga terjadi di Fulanshar, Provinsi Isfahan, di mana seorang pria dilaporkan tewas. Aktivis menuduh aparat melepaskan tembakan ke arah massa. Sementara itu seorang anggota pasukan Basiji dilaporkan tewas dalam aksi protes di kota Kaudas. Pejabat setempat menyebut protes dipicu tekanan ekonomi, inflasi dan juga fluktuasi nilai tukar. Sejumlah orang dilaporkan ditangkap dan kondisi kota diklaim telah kondusif. Protes ini menjadi yang terbesar di Iran sejak gelombang demonstrasi tahun 2022. Meski belum menyebar secara nasional dan intensitasnya dinilai masih di bawah protes besar sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pipa gas milik anak usaha Pertamina meledak, jalur Jambi Riau lumpuh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pipa gas diduga milik Pertamina meledak di Batu Ampar. Api raksasa tak padam berjam-jam. Jalur lintas timur pun lumpuh total. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa hingga malam hari kondisi di lokasi masih jauh dari kata aman. Ledakan dahsyat diduga berasal dari pipa gas milik PT Transgas Indonesia, anak usaha yang terafiliasi dengan PT Pertamina, mengguncang Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau. Insiden ini memicu kobaran api raksasa yang juga hingga berjam-jam tak kunjung padam dan melumpuhkan jalur vital lintas timur Jambi Riau. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 2 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Api masih berkobar besar menyemburkan panas ekstrim yang dapat dirasakan dari jarak ratusan meter. Camat Kemuning Raja Nurliatin menginformasi bahwa hingga malam hari kondisi di lokasi masih jauh dari kata aman. Sementara itu Kapolres Indragiri Hilir AKBP Faruk Oktora melalui Kapolsek Kemuning Kompol M Simanung Khalid mengungkapkan bahwa ledakan tersebut kuat dugaan berasal dari pipa gas milik PT Transgas Indonesia. Tak hanya mengancam keselamatan warga, ledakan ini juga melumpuhkan total akses jalan lintas timur, jalur utama penghubung Jambi dan Riau, antrian kendaraan mengular panjang. Bahkan menurut laporan di lapangan, sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami kerusakan serius akibat paparan panas ekstrim, hingga bodi depan mobil dilaporkan meleleh. Data kerusakan dan potensi korban belum dapat dihimpun secara menyeluruh. Aparat kepolisian dan petugas terkait masih kesulitan mendekati titik ledakan akibat kobaran api yang terus membesar dan beresiko tinggi. Kapolsek Kemuning juga mengingatkan warga akan potensi bahaya lanjutan dari gas yang juga masih keluar dari pipa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang ojek pangkalan di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban begal sadis oleh penumpangnya sendiri. Korban mengalami luka parah di bagian leher usai digorok pelaku menggunakan pisau cutter. Polisi menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan saat ditangkap. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik penangkapan NY, pemuda berusia 21 tahun, pelaku pembegalan sadis seorang ojek pangkalan bernama Tiarudin. Pelaku berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Pandeglang saat hendak menjual motor hasil rampasannya di wilayah Kecamatan Subur. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang dan meminta diantar dari Terminal Tarogong menuju Kecamatan Subur. Namun di tengah jalan yang sepi, pelaku tiba-tiba menyerang korban secara membabi buta dengan menggorok leher korban menggunakan pisau cutter. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Beruntung korban berhasil selamat setelah meminta pertolongan warga dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas pada bagian kaki karena berusaha kabur dan juga melawan petugas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau cutter, helm, dan ponsel milik korban. Pidana pencurian dengan kekerasan berupa upaya melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan melukai korban dengan cara menggorok leher korban menggunakan cutter. Yang terjadi sekitar tanggal 27 Desember dini hari jam 1.30 di wilayah Kecamatan Sumur. Korban dan pelaku bertemu di Labuan. Pelaku bermaksud minta tolong diantarkan korban ke rumahnya di wilayah Kecamatan Sumur. Pada saat di tengah jalan
terjadi ban bocor sehingga dilakukan penambalan ban oleh korban. Disitulah pelaku mulai muncul niatnya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara membeli pisau cutter di depan tambal ban di suatu warung di depan tempat tambal ban di wilayah Sumur. Kemudian sepanjang itu sudah selesai melakukan penambalan ban, pelaku dan korban kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu di tengah jalan sepi, pelaku melakukan tindakannya berupa menggorok leher korban dulu. Pada saat itu korban terjatuh dan pelaku berusaha melarikan diri. Namun korban sempat melakukan perlawanan ditandai dengan adanya luka juga di tangan dan di pelipisnya. Kemudian kurang dari 1x24 jam, jajaran Satreskrim Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah keluarga pelaku. Namun pada saat setelah diamankan, pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas tegur pada pelaku. Di hadapan petugas, pelaku berdalih nekat melakukan pembegalan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia berencana menjual motor tersebut seharga Rp2.500.000. Saya satunya butuh handphone dan saya buat bayar itu. Buat bayar apa? Kebutuhan sehari-hari saya apa? Emang kamu nggak kerja? Saya kerja digaji Rp350.000. Dan sampai stasiun Trogong, terminal Trogong, saya itu sisa duit Rp10.000, Pak. Terus kamu ngojek gitu? Iya, benar. Ke Sumur? Iya, Pak. Terus sempat kepikiran itu buat apa? Buat nyolong motor dia? Saya dari terminal Trogong tidak ada pikiran kayak gitu. Terus niatnya? Niatnya itu pas saya di Sumur, Pak. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Banten. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rumah tinggal di Jalan Alpukat 3, Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi 5 Januari 2026. Sebanyak 13 unit damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Peristiwa kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jalan Alpukat 3, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Pada Senin 5 Januari 2026, insiden yang menghanguskan sebuah rumah bedeng ini terjadi tepat saat aktivitas masyarakat baru saja dimulai. Berdasarkan data dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, laporan mengenai kebakaran ini diterima sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran merespon dengan cepat dan tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit, yakni pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 unit mobil pemadam dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dilokalisir pada pukul 6.49 waktu Indonesia Barat, sehingga tidak sempat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Proses pendinginan kemudian dimulai pada pukul 6.58 waktu Indonesia Barat dan seluruh operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 7.14 waktu Indonesia Barat. Pihak Kulkarmat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara itu penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran juga melanda bengkel motor di Jalan Payo Durian 3, Kelurahan Sialang Sako, Palembang, Jumat 2 Desember 2025 sore. 3 unit mobil dan 1 unit motor hangus terbakar. Bengkel mobil di Jalan Payo Durian 3, Kelurahan Sialang Sako, Palembang pada Jumat 2 Desember 2025 sore terbakar. Informasi di lapangan menyebutkan kebakaran diduga berasal dari mesin blower yang mengeluarkan percikan api saat karyawan bengkel tengah melakukan pengecatan mobil. Percikan tersebut kemudian menyambar material mudah terbakar yang juga berada di lokasi kejadian. Api dengan cepat membesar dan juga membuat panik warga sekitar. Beruntung kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan dibantu oleh masyarakat serta karyawan bengkel. Kapolsek Sako Palembang Kompol Makmun mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran di salah satu bengkel mobil saat aktivitas pengecatan sedang berlangsung. Jadi kronologisnya bahwa dalam kegiatan bengkel ini itu asal apinya
dari blower untuk pembuangan angin. Nah, itu ada karyawannya mengerjakan lagi ngecek mobil, tiba-tiba ada percikan api. Keterangan dari yang punya bengkel. Terus kami datang ke TKP, dibantu oleh damkar, dibantu oleh masyarakat, sehingga api cepat dipadamkan. Korban-korban nggak ada, korban jiwa nggak ada, kerugian material belum kita bisa taksir, tetapi dilihat di TKP ini ada berapa unit mobil yang ikut terbakar dan 1 unit motor. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Rika Trisna, membenarkan kejadian kebakaran terjadi di bengkel dan telah berhasil memadamkan api. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Jelasin Pak, kronologis kejadian kebakaran yang di sini gimana Pak? Jadi sekira jam 4 ya. Jam 4 kita menerima informasi bahwa ada bengkel yang terbakar. Kita langsung menuju lokasi dengan 5 unit mobil. Jadi memang sampai ke lokasi api sudah membesar. Untuk penyebabnya sendiri apa Pak? Diperkirakan ini kan bengkel, mungkin ada korsleting yang menyebabkan bikin thinner dan sebagainya, mungkin itu kemungkinan. Tidak ada korban jiwa akibat dari kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran juga terjadi di sebuah bar saat perayaan malam tahun baru di kawasan Resort Alpine Swiss. Insiden ini menyebabkan 40 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Api cepat menyebar ketika di lokasi dalam kondisi padat pengunjung. Otoritas setempat melakukan evakuasi dan juga menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran terjadi kurang dari 2 jam setelah pergantian tahun di Bar Le Constellation yang juga terletak di kawasan Resort Grand Montana. Tempat yang dikenal sebagai destinasi ski dan juga golf internasional, polisi menyebut jumlah korban tewas masih dalam proses pendataan. Sementara sebagian besar korban luka dilaporkan dalam kondisi serius. Kepala Polisi Kanton Valais, Frederick Gilsler, menyatakan bahwa proses identifikasi korban sedang berlangsung dan pihak berwenang berupaya menghubungi keluarga para korban. Pemerintah Swiss menetapkan 5 hari masa berkabung nasional. Atas tragedi ini, sejumlah korban merupakan warga negara Italia. 13 orang terluka dan juga 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Menteri Luar Negeri Italia dijadwalkan mengunjungi lokasi kejadian, menyusul besarnya jumlah warga Italia yang menjadi korban. Jaksa Agung Kanton Valais, Beatrice Villaud, menyatakan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan hingga saat ini tidak ada indikasi serangan, serta belum ada tersangka. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab dan rangkaian kejadian tragis tersebut. Sejumlah saksi menggambarkan suasana kacau saat api menyebar cepat, pengunjung berdesakan mencari jalan keluar melalui tangga sempit. Dan memecahkan jendela untuk menyelamatkan diri, rumah sakit setempat mengalami kelebihan kapasitas. Akibat banyaknya korban luka, sebagian korban dievakuasi ke rumah sakit di luar negeri untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah dilakukan upaya pencarian intensif, seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Panjang berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada 2 Januari 2026 dan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang di perairan Pulau Panjang sejak 31 Desember 2025. Jasad korban yang diketahui bernama Maman ditemukan terdampar di pesisir Pulau Semujur, berjarak sekitar 3 mil laut dari titik awal lokasi kejadian di mana kapal korban dihantam ombak besar. Penemuan jasad bermula ketika seorang nelayan yang melintas di sekitar Pulau Semujur secara tidak sengaja melihat sesosok tubuh di pinggir pantai. Menindaklanjuti laporan warga, tim SAR gabungan bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Petugas mengevakuasi korban menuju pantai Pansemujur untuk selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang beralamat di daerah Temberan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nasib naas dialami Surya Fajar Irawan, pria 37 tahun asal Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, yang menghilang terseret derasnya arus air sungai ketika memancing di aliran Tukat, Bandung.
Tim SAR gabungan yang terbagi menjadi 3 regu dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap pemancing Surya Fajar Irawan asal Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali yang hilang terseret derasnya arus air Tukat Badung. Upaya pencarian juga dilakukan dengan melakukan penyisiran sepanjang 4 km aliran Tukat Badung, mulai dari lokasi kejadian hingga mengarah ke Jalan Pulau Buru, Jalan Taman Pancing, sampai Dam Buagan yang menjadi kawasan hilir dari Tukat Badung. Hingga saat ini, keberadaan korban belum ditemukan. Pencarian masih terus berlangsung dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Upaya pencarian juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi arus sungai dan keselamatan personil di lapangan, lantaran guyuran hujan terus terjadi di kawasan hulu. Terus kami melakukan penyisiran mulai dari RKM di Jalan Hasanuddin. Tim kita bagi menjadi 3. Ada yang melakukan penyisiran dari Jalan Hasanuddin sampai Dam Buagan. Tim kedua dari Buagan sampai ke Taman Pancing, dan tim yang ketiga melakukan penyisiran di muara Tukat Badung di daerah Suwung. Untuk sementara hasil pencarian masih nihil, mengingat cuaca saat ini di hulu sudah hujan. Untuk sementara tim kita standby-kan, demikian. Untuk titik-titik yang kira-kira dicurigai ada nggak, Pak? Untuk titik yang dicurigai, kemungkinan karena debit air tadi malam cukup tinggi dan pintu air di bendungan juga dibuka, kemungkinan mengarah ke arah hilir. Sebelum menghilang, korban Surya Fajar Irawan diketahui mencoba memancing ikan dengan cara menyelam. Hal itu dilakukan karena debit air tidak terlalu tinggi. Peristiwa itu sempat disaksikan langsung seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi, tapi pertolongan secara mandiri tidak bisa dilakukan mengingat derasnya arus sungai. Dari Bali, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. 2 kelompok pemuda terlibat bentrok saat berwisata di pantai air Babunyi Buru, Selatan Maluku. Bentrok dipicu akibat mabuk miras di area wisata itu, sebabkan beberapa orang luka dan kawasan wisata jadi kacau balau. Kericuhan ini terjadi di lokasi wisata Pantai Air Babunyi, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada Jumat sore. 2 kelompok pemuda terlibat saling pukul di pesisir pantai. Mereka bahkan saling kejar menggunakan kayu dan lemparan batu. Tak hanya di pesisir pantai, para pemuda dari 2 desa berbeda, yakni Desa Ewiri dan Desa Mepa, saling kejar hingga di tengah laut. Kondisi ini pun membuat panik warga, para pengunjung area wisata, hingga membuat suasana kacau balau. Beberapa orang dilaporkan alami luka lecet akibat baku pukul tersebut. Situasi mereda setelah sekelompok pemuda memilih terlebih dahulu tinggalkan lokasi. Bentrok disebabkan perkelahian 2 pemuda dari 2 desa Ewiri dan Mepa yang sudah mabuk miras. Perkelahian itu pun memicu bentrok massal di lokasi. Tak ingin masalah berlanjut dan saling dendam, Kapolsek Leksula, Ibtu Bastian Tuhuru, mengambil jalan tengah. Para tokoh adat, tokoh agama dan kepala desa dari 2 desa tersebut dikumpulkan. Keduanya sepakat berdamai serta menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Pada hari ini, 2 Januari 2026, pukul 5 sore, kami Posresura bersama dengan untuk kondisi ini bersepakat untuk persoalan anak-anak muda yang berkelahi di air Babunyi. Masalah itu selesaikan secara baik-baik orang saudara. Damai, semangat berdamai. Maluku harus lebih baik. Wasudara harus lebih baik. Tokoh kedua desa juga bersepakat kepolisian menjaga ketat lokasi wisata, terutama di musim liburan, yang dimanfaatkan segelintir orang menjual miras secara ilegal. Sebab pemicu bentrok tersebut akibat adanya pesta miras di lokasi wisata dari 2 kelompok pemuda. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto apresiasi kolaborasi K atau L dalam penanganan pasca bencana. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kerja cepat dan kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan pasca bencana. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas usai meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para petugas di lapangan atas kerja cepat dan kolaboratif dalam penanganan pasca bencana di Sumatera. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan arahan dalam rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis 1 Desember 2026. Presiden menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para petugas lapangan, prajurit TNI Polri, serta seluruh pihak yang bekerja dengan dedikasi tinggi di tengah situasi darurat. Presiden menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah meringankan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memandang penanganan dan pemulihan pasca bencana sebagai prioritas utama dan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung upaya tersebut. Petugas-petugas kita di lapangan, prajurit-prajurit kita di mana-mana, saya sampaikan apresiasi. Semua KL harus tolong dinilai, anak buahnya yang berbuat baik harus segera dicatat untuk kita nanti memberi penghormatan, memberi yang masih muda nanti dipercepat sekolah-sekolahnya, kariernya, ya. Yang sudah senior mungkin harus dikasih prioritas di bidang lain. Jadi saya kira saudara-saudara itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar. Seluruh proses revitalisasi ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026 ini, sehingga anak-anak bisa segera menikmati pembelajaran yang lebih berkualitas. Mendikbud Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Ia memaparkan di Sumut satuan pendidikan yang direvitalisasi yaitu dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 sekolah luar biasa, dan 5 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM atau sanggar kegiatan belajar. Saat ini sebanyak 431 sekolah dalam tahap pembangunan kurang dari 95%. Sementara itu yang sudah berproses 95 hingga 99% sebanyak 117 sekolah dan yang sudah selesai 100% sebanyak 349 sekolah. Untuk program digitalisasi pendidikan, sebanyak 17.073 panel interaktif digital sudah disediakan pemerintah pusat di Sumut. Masih ada 8 unit PID lagi yang dalam proses pengiriman. Mudah-mudahan pada bulan Februari nanti semua sudah dapat digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran yang berkualitas. Mudah-mudahan dalam waktu singkat semuanya sudah dapat dipergunakan, terutama pada semester kedua tanggal 5 Januari yang akan datang. Khusus untuk Kota Medan, revitalisasi tahun 2025 untuk PAUD ada 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, 2 sekolah luar biasa. Seluruhnya untuk Kota Medan ada 48 satuan pendidikan dengan total nilai pembangunan 47 miliar 407 juta 362.200 rupiah. Muti melanjutkan, khusus di Kota Medan, jumlah satuan pendidikan yang mendapat bantuan revitalisasi tahun 2025 yaitu 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB. Dari total 48 satuan pendidikan itu, sebanyak 24 satuan masih berproses di bawah 95%.
Kemudian 3 satuan pendidikan selesai 95 hingga 99%, dan 21 satuan pendidikan sudah selesai 100%. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Kesdam 1 Bukit Barisan membuka pos bantuan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pos kesehatan ini dibuka guna memberikan pelayanan medis bagi masyarakat pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Satgas Gulbencal Kesdam 1 Bukit Barisan membuka pos bantuan kesehatan di Gor Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Melalui pos Bankes tersebut, personel kesehatan TNI memberikan pelayanan berupa pemeriksaan medis, pengobatan, serta pemberian obat-obatan kepada warga terdampak bencana. Layanan kesehatan difokuskan untuk menangani keluhan yang umum terjadi pasca bencana, seperti gangguan pernafasan, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, serta berbagai keluhan kesehatan lainnya. Selain pelayanan medis, personel kesehatan TNI juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna mencegah munculnya penyakit di lokasi pengungsian maupun permukiman terdampak. Keberadaan pos bantuan kesehatan ini disambut positif oleh masyarakat karena memudahkan akses layanan medis di tengah kondisi darurat. Satgas Gulbencal Kesdam 1 Bukit Barisan menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan menyesuaikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu pemulihan pasca bencana, serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan warga agar dapat kembali beraktivitas secara normal. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Sebagai bagian sekolah hingga saat ini masih menjalani persiapan untuk pembelajaran darurat dan masih dalam tahap pembersihan. Mendikdasmen memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Hal tersebut disampaikan Abdul Muti dalam sambutannya pada peresmian bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Kota Medan pada Minggu siang. Ia merinci sebagian sekolah hingga saat ini masih menjalani persiapan untuk pembelajaran darurat dan pembersihan pasca banjir serta tanah longsor. Untuk satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen telah menyiapkan kebijakan bagaimana pembelajaran dan asesmen untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan tanah longsor berjalan dengan kurikulum yang dirancang secara khusus. Terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera Utara, dalam data yang kami peroleh, jumlah sekolah yang terdampak ada 1.215. Yang siap beroperasi untuk KBM pada tanggal 5 Januari nanti ada 1.157 atau 95,23%. Yang belajar menggunakan tenda ada 19 atau 1,6%, dan yang masih proses pembersihan ada 29 atau 2,4%. Insya Allah pada tanggal 5 nanti, besok berarti, sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit, semangat kita untuk dapat belajar dan bersemangat meraih masa depan. Abdul Muti menegaskan pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dan fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan tanpa mengurangi semangat belajar siswa. Pada kesempatan itu, Abdul Muti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan pendidikan di Sumatera Utara. Ia berterima kasih kepada jajaran Kemendikdasmen, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, para wali kota dan bupati, serta penyelenggara satuan pendidikan dan para kepala sekolah di semua jenjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, TNI Angkatan Darat terus melaksanakan upaya pemulihan. Salah satunya dengan membersihkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang. Ratusan prajurit TNI AD diterjunkan untuk memastikan aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan dengan normal.
Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Satgas Gul Benkal, Yonif 115 Macan Liser, melaksanakan karya bakti membersihkan SD Negeri 04 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah tersebut terdampak banjir cukup parah dengan kondisi halaman dan ruang kelas dipenuhi lumpur tebal, serta material kayu dan sampah yang terbawa arus banjir. Untuk mempercepat proses pemulihan, prajurit TNI AD bersama masyarakat bekerja secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya seperti sekop, cangkul, dan sapu. Selain tenaga manual, TNI AD juga mengerahkan alat berat untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat, serta melakukan penyemprotan air untuk membersihkan sisa lumpur yang sudah mengeras. Pembersihan tidak hanya dilakukan di ruang kelas dan halaman sekolah, namun juga pada atap bangunan yang dipenuhi ranting dan kayu akibat terjangan banjir. Pihak sekolah dan masyarakat setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan para prajurit TNI Angkatan Darat. Kehadiran TNI Angkatan Darat diharapkan dapat mempercepat pemulihan sarana pendidikan sehingga para siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Utara kembali memicu banjir. Di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, luapan sungai terjadi dengan cepat dan merendam permukiman warga. Kepanikan warga pun tak terhindarkan. Hujan deras yang turun sejak Kamis siang hingga hari Jumat kembali membuat warga Tapanuli Tengah dan Sibolga diliputi kekhawatiran. Sejumlah sungai tak lagi mampu menahan debit air dan meluap ke permukiman warga. Di Desa Hutana Bolon, Desa Bonan Lumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, air sungai mengalir deras memasuki rumah-rumah warga, merendam lantai hingga perabotan. Situasi serupa juga terjadi di kawasan Huta Tonga-Tonga, Kota Sibolga. Dua aliran sungai, Aik Doras dan juga Aik Parira, meluap setelah diguyur hujan deras. Air setinggi hingga 1 meter menggenangi permukiman membawa lumpur dan juga pasir ke dalam rumah warga. Dalam kondisi tersebut, sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri dengan menaiki atap rumah. Sementara yang lain mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu air surut. Saya Aibtu Hadi Hamonangan Sitanggang, Babin Kamtimas Kelurahan Tonga-Tonga, hari ini melaporkan situasi terkini di daerah aliran sungai Aik Doras di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Jalan Kornel Simanjuntak. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 11.30, seperti yang kita lihat bahwa sungai Aik Doras dengan curah hujan yang cukup tinggi hampir meluap dengan aliran yang sangat deras. Seperti kita lihat, ini adalah rumah ya. Ini rumah. Itu yang rumah. Ya, ini rumah sudah mulai mengikis masuk ke daerah pemukiman. Dan saya bersama dengan Pak Siburian, warga di Kornel Simanjuntak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, salam presisi Komandan. Hingga kini warga masih diliputi rasa trauma. Curah hujan yang masih tinggi membuat masyarakat terus waspada terhadap potensi banjir susulan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Simpo TV melaporkan. Sebulan lebih pasca bencana menerjang Aceh, perputaran ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya mulai kembali bangkit. Aktivitas pasar ini kembali hadir meski kebutuhan harga jual barang yang relatif mahal. Salah satu pedagang di Pasar Pagi Kabupaten Aceh Tamiang mengungkapkan aktivitas jual beli ini berlangsung sejak pekan ketiga di bulan Desember lalu. Kembalinya aktivitas warga yang berjualan ditenggarai desakan kondisi yang belum pulih seutuhnya, terkhusus di sektor kebutuhan perekonomian. Pedagang buah di Pasar Pagi Alia menjelaskan, harga jual barang di pasar saat ini relatif naik 2 kali lipat, di mana penyaluran barang dagangan hanya dapat diakses satu-satunya dari arah Medan menuju Banda Aceh. Kondisi akses yang sulit dilalui menjadikan barang dari Banda Aceh ke arah Medan tidak diakses secara penuh. Meski dengan kondisi harga barang yang mahal, pembeli tetap datang ke Pasar Pagi ini untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pasca bencana di masing-masing titik. Diketahui setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pasar ini dikenakan biaya Rp5.000 setiap harinya dari otoritas pasar setempat. 2 minggu setelah banjiran gitu bang. Mungkin tanggal berapa mungkin ada perkiraan? Perkiraan tanggal 25-an atau 26-an gitu. 26. Soalnya kan
Kalau kami ambil barang dari Medan itu kan bisa lewat. Kalau misalnya kami ambil barang dari Aceh itu nggak bisa lewat karena kebanyakan banyak jalan yang putus gitu. Kalau dibilang Satpol PP kemarin tuh nggak boleh lagi di sini, dia harus di dalam. Cuman kan satu sisi bang, orang malas ke dalam. Ya kami pengurangan pun nggak ada kan, nggak ada yang beli kalau orang mau ke dalam. Jadi kayak manapun kami tetap di sini gitu. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi dari Kementerian Dalam Negeri, pemirsa menerjunkan ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu pemulihan roda pemerintahan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Praja IPDN ini akan berada di Kabupaten Aceh Tamiang selama kurun waktu 1 bulan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan ada 3 target dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kehadiran para praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni memulihkan secara menyeluruh roda pemerintahan kabupaten ini, kemudian menangani pemulihan sekolah di sekitar kawasan Pemkab Aceh Tamiang, serta mendata pelaku usaha kecil mikro menengah yang terdampak di kabupaten ini. Mengenai pendataan UMKM, Bima Arya menjelaskan, hal ini diperlukan agar setiap warga yang aktif berniaga mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM melalui program UMKM Bangkit. Di sisi lain, para praja IPDN ini memiliki kans untuk digeser ke titik kabupaten kota lain yang terdampak di Aceh. Kendati demikian, sejauh ini pemusatan fokus masih diarahkan ke Pemkab Aceh Tamiang sembari menunggu instruksi ke depannya. Ya, ada 3 sebetulnya targetnya. Pertama, pemulihan kantor-kantor pemerintahan. Yang kedua, nanti bergeser ada beberapa sekolah di sekitar sini agar sekolah itu bisa kembali melakukan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi juga warung-warung UMKM agar mereka bisa didata dan mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM dalam program UMKM Bangkit. Pak Bima, mungkin terakhir mengenai teman-teman dari Praja IPDN sendiri, kan tadi ditargetkan sebulan ke depan, begitu Pak. Apabila nanti teman-teman Praja melampaui target, apakah nanti akan digeser ke kabupaten lain untuk pemulihan yang sama seperti itu Pak? Ya, kita lihat tentu nanti kondisi Praja, ya kita berharap tentunya semuanya sehat. Ya, sangat mungkin nanti ada penugasan yang lain, tentu ada jeda waktu. Kita lihat juga kebutuhannya di sini, apakah akan fokus di sini atau bergeser ke tempat lain yang juga membutuhkan, kita akan lihat nanti. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras, tebing setinggi 15 meter di Pedukuhan Nganti, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo longsor dan menutup akses jalan desa. Akibatnya warga harus memutar lebih dari 5 km untuk beraktivitas. Tebing setinggi 15 meter di Pedukuhan Nganti, Hargotirto Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini longsor dan menutup seluruh badan jalan sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Jalan alternatif penghubung kawasan wisata Waduk Sermo dan Gunung Kelir ini sudah ketiga kalinya terjadi longsor. Warga sudah berulang kali melakukan kerja bakti membersihkan material longsor yang menutup akses jalan ini. Namun longsor yang ketiga kalinya ini termasuk yang terbesar, sehingga warga tak mampu membersihkan dengan peralatan manual. 1 unit alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum akhirnya diterjunkan untuk membuka akses jalan warga ini. Sebelum kejadian, warga sempat menemukan sejumlah retakan memanjang di atas tebing. Mereka terpaksa memutar hingga lebih dari 5 km untuk beraktivitas karena jalan tersebut tak bisa dilalui. Malam Sabtu, ini ada hujan, yang sebelah atas ini sudah kelihatan bengkak-bengkak itu. Retaan ya? Ya, retak-retak. Ke Gunung Kelir, sana. Dari Sermo? Ya, dari Sermo, naik, ya. Itu tembus yang sebelah sana, itu jalur provinsi. Ya, kurang tahu Pak, tapi ya termasuk, biarpun ini jalan kecil, tapi sangat ramai. Kalau nggak ada jalan ini lewatnya mana Pak? Sebelah sana. Berapa jauh? Iya, misalnya jauh. Berapa kilo kalau misalnya? Ya, berapa ya? Pokoknya lewat itu Keji, dusun Keji. Ya, 4 kilo lebih. 5 kilo. Ya. Kalau terkait dengan proses penanganan, jadi karena lokasinya juga sangat ekstrim, kita tahu sendiri tadi pada saat kita naik juga jalannya hanya satu untuk jalur satu jalur. Nah ini kita berharap Pak Lurah bersama seluruh tokoh masyarakat bisa melakukan gotong royong. Jadi budaya kita gotong royong untuk membantu warga kita yang terkena musibah untuk bisa ditingkatkan dan juga dibudayakan. Nah
prediksinya untuk 1 hari 2 hari ini masih akan berlanjut. Kita berharap kepada warga masyarakat khususnya yang ada di lereng bukit, kemudian juga yang mungkin rumahnya dekat dengan tebing, kita berharap untuk hati-hati, waspada. Kalaupun di musim seperti ini kita harapkan masing-masing warga untuk bisa melihat situasi kondisi sekitarnya. Kalau yang di bawah juga di dekat bantaran sungai, kali, untuk bisa hati-hati juga selalu melihat kondisi sungai dan juga kalinya. Kalau yang di lereng bukit, harapan kita juga harus, kalaupun deras harus kalau bisa kalau memang dekat dengan tebing yang membahayakan untuk mengungsi ke tetangga ataupun saudara. Warga diimbau agar tetap waspada mengingat cuaca buruk diprediksi masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kulon Progo, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 jenazah pekerja yang tertimbun longsor pada lokasi pembangunan rumah di Dusun Cinta Manah, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Jumat malam 2 Januari 2026. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Hingga pukul 19.30 WIB pada Jumat 2 Januari 2026, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 jenazah pekerja yang tertimbun longsor pada lokasi pembangunan rumah di Dusun Cinta Manah, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Korban pertama ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 16.55 WIB atas nama Ade 60 tahun, warga Babakan Harja, Desa Cileunyi Wetan. Kemudian korban kedua ditemukan pada pukul 18.05 WIB, ditemukan jenazah Hatmi Gunawan alias Ujang, 40 tahun, warga Ranca Ekek Wetan. Selanjutnya, pada pukul 18.48 WIB, tim kembali menemukan jenazah Irfan Kurniadi, 40 tahun, warga Desa Cileunyi Wetan. Korban terakhir yang berhasil dievakuasi pada pukul 19.04 WIB adalah Heri Firmansyah, 45 tahun, warga Desa Cisempur, Jatinangor. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Tim redaksi Info TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.